Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karissa Rafatabina dengan NIM G002501 dari kelompok A9. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum dari anatomi. Yang pertama adalah dari vertebra. Nah, untuk vertebra sendiri kita bahas dari kata skeleton dan trunci. Untuk skeleton sendiri itu adalah kerangka. Jadi skeleton adalah kerangka dan trunci itu adalah badan. Jadi skeleton trunci itu adalah kerangka badan. Nah, skeleton itu juga kemudian ada skeleton toraks. Jadi skeleton toraks itu adalah rangka bagian dada gini, bagian toraks. Nah, itu terdiri atas sternum atau tulang dada dan juga costa atau tulang rusuk. Nah, kemudian untuk kolumna vertebralis atau di bagian yang belakang, tulang belakang itu terdiri atas vertebra cervical, kemudian torasik, lumbal, terus sacrale sama coccygeae. Oke, next ke ini dia. Nah, untuk vertebra itu bagian cervical itu ada 7 jumlahnya. Itu di bagian sebelah sini. Itu vertebra cervical, itu jumlahnya 7. Kemudian yang kedua itu ada vertebra torasik. Nah, vertebra torasik ini dia nempel dengan costa. Nempel atau berhubungan dengan costa. Nempel dengan costa. Nih, yang ini. Itu jumlahnya ada 12. Kemudian lanjut di vertebra lumbal. Itu jumlahnya ada 5. Dia nggak berhubungan lagi sama costa atau nggak nempel lagi sama costa. Terus untuk sacrum ini dan coccyx atau yang disebut dengan tulang ekor. Nih. Oke. Lanjut ke vertebra cervical. Nah, yang pertama itu adalah kita bahas tentang vertebra cervical. Untuk vertebra cervical ini itu yang C1 atau inferior nih. Itu atau yang disebut dengan os atlas. Nah, ini tuberculum posterior itu belum disebut sebagai processus spinosus karena dia masih di C1, jadi belum ada tonjolan kan karena dia masih di C1. Terus juga yang kedua itu ada foramen transversarium. Itu foramen transversarium ini bakal dilewatin sama arteri vertebralis. Nah, selanjutnya itu ada foramen vertebra. Ini akan menjadi kanalis yang besar ini, foramen yang besar ini akan menjadi kanalis vertebra. Kemudian ada fascias articularis superior, itu akan bersendi dengan condylus occipitalis, nanti ngebentuk articulatio atlanto-occipitalis gitu. Itu yang bakal ngebentuk gerakan ya atau ngangguk. Itu untuk C1. Lanjut ke C2. Nah, untuk C2 ini udah ada korpusnya. Jadi dia udah punya korpus atau tonjolan kan. Mana ya korpusnya? Tuh. Ini udah ada korpusnya. Ini ada korpus. Ini korpus. Terus fascias articularis anterior itu bakal bersendi dengan bagian dalam os atlas, fovea dentis. Ini bakal ngebentuk gerakan tidak atau menggeleng, atau disebut ini articulatio atlanto-axialis. Terus lanjut di C3 atau C3 sampai C7 nih. Nah, sebenarnya ini pada dasarnya tuh strukturnya tuh sama. Yang nggak bedaan tuh cuma besar di korpusnya aja. Besar korpusnya gitu. Nah, untuk strukturnya juga sama. Nah, prosesor spinosusnya tuh bedanya dia panjang. Bentuknya panjang gitu. Next ke vertebra torasik. Nah, untuk vertebra torasik sendiri itu ini korpusnya tuh bentuknya kayak jantung. Ini bingung juga ya korpusnya kayak jantung pokoknya ini. Pokoknya korpusnya tuh kayak bentuknya jantung. Terus foramen vertebranya itu kecil, dia bulat terus kecil. Nah, terus processus spinosusnya itu dia panjang. Nih, processus spinosusnya panjang, udah itu dia miring kayak ke bawah gitu. Nih. Nah, next ke vertebra lumbal. Nah, untuk vertebra lumbal itu
korpusnya itu dia besar, korpus ini dia besar dan bentuknya tuh kayak ginjal. Kalau tadi tuh yang torasik itu dia mirip kayak jantung. Kalau misal lumbal itu dia mirip kayak ginjal gitu. Nah terus dia nggak punya foramen transversarium dan foramen vertebranya juga ngebentuk segitiga gitu. Itu untuk vertebra lumbal, ingat. Terus prosesus transversusnya tuh panjang dan langsing. Sedangkan untuk prosesus spinosusnya tuh dia pendek nih. Dia pendek terus rata dan bentuknya tuh kayak segi empat. Tuh. Nah, next ke vertebra sacralis. Nah, untuk vertebra sacralis ini itu merupakan gabungan dari 5 tulang gitu. Nah, di sini ada apa aja sih? Di sini ada prosesus articularis superior. Nih, ini juga ada kanalis kayak cekungan gitu, sacralis. Terus juga bagian sebelah sini ini ada facies auricularis. Kemudian yang ini ada crista sacralis mediana dan juga crista sacralis medialis. Yang ini mediana, yang ini medialis. Terus ini ada foramen sacralia posterior, ini lubang-lubang foramennya. Terus ada crista sacralis lateralis juga, ini yang bagian sebelah sini nih. Tuh. Oh iya, untuk facies auricularis ini dia bakal bersendi dengan facies articularis, nanti ngebentuk articulatio sacroiliaca nih. Dan cristam sacralis median ini merupakan derivat dari prosesus spinosus gitu. Ya, lanjut. Nah, di sini untuk yang bagian ini kan superior, lupa. Superior. Yang ini anterior. Nah, terus di sini ada promontorium. Nih, promontorium itu dia untuk menghitung bukaan lahiran ibu. Jadi waktu pas lahiran itu bisa dihitung dari sebelah sini nih. Nih. Terus ada foramen sacralica anteriora juga. Ini bulat-bulat yang tadi. Oke. Next ke vertebra coccygeae. Nah, untuk vertebra coccygeae ini yang hubungin gabungan dari 4 vertebra yang akan membentuk tulang berbentuk segitiga. Ini ada gabungan 4 tulang kan. Yang pertama ada vertebra coccygeae 1, vertebra coccygeae 2, 3 dan sampai 5. Gitu. Nih, pokoknya nih, kalau ini vertebra coccygeae 2 sampai 7. Udah. Terus lanjut ke ligamenta. Nah, untuk ligamenta ini, ligamentum longitudinal posterior yang sebelah sini, ini ligamen ini itu berjalan di canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebra dan dia posterior discus intervertebralis. Jadi dari VC2 sampai ke sacrum. Ini dari VC2 sampai ke sacrum. Lanjut, dan dia tuh fungsinya untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior. Terus yang kedua ada anterior longitudinal ligamen. Nah, ini itu berjalan dari facies pelvina sacrum hingga ke tuberculum anterior VC1 dan bagian anterior foramen magnum. Kemudian yang ketiga itu ada ligamentum flavum. Nih, ligamentum flavum ini dia fungsinya itu untuk menghubungin lamina vertebra yang berdekatan dan untuk mencegah pemisahan lamina saat fleksi. Kemudian yang kelima ada ligamentum nuchae ini, ini untuk mencegah fleksi yang berlebih kepala dan juga nggerain kembali ke posisi anatomis gitu. Lanjut ke articulatio. Nah, untuk articulation sendirinya, articulatio itu ini. Jadi ada yang paling penting itu ada articulatio atlanto-occipitalis. Nah, ini itu merupakan gabungan dari facies articularis
articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis. Ini. Terus ada juga articulatio atlanto-axialis lateralis, yang ini lateralis. Itu merupakan facies articularis gabungan dari facies articularis inferior os atlas dengan facies articularis superior os axis. Nah, ini yang ngebentuk bukan ngebentuk sih, yang biar gerakan tidak gitu. Tuh. Next. Nah, masuk ke plexus brachialis. Jadi untuk plexus brachialis ini, jadi plexus brachialis itu kan jaringan saraf yang berasal dari saraf tulang belakang leher sampai bawah torakal pertama. Dari plexus brachialis itu dari C5 sampai T1. Ini bukan ini. Kita bahas yang pars libera sama cingulum membri superiosa. Nah, kemudian jadi plexus itu tuh fungsinya untuk ngatur gerakan dan sensasi pada bahu, lengan sampai tangan gitu. Jadi semua aktivitas kayak ngangkat tangan, nulis, terus genggam itu semuanya dikendalikan di plexus brachialis. Nah, kemudian dari plexus brachialis itu nih tersusun secara berurutan dari rods. Nih rods. Bagian ini rods. Kemudian dari trunk, terus division. Jadi divisionnya ada anterior sama yang posterior. Kalau trunk itu terdiri atas superior, middle, dan inferior. Kemudian ada cord. Jadi kalau yang cord ini muncul cabang-cabang atau terminal branches. Nanti dari cord ini bakal keluar terminal branches tadi ini. Tuh. Nah, untuk fungsi cabangnya kayaknya nggak usah deh. Next aja deh. Terus kita next ke regio femoralis. Nah, untuk regio femoralis ini itu untuk osanya sendiri atau tulangnya itu terbagi jadi 3 bagian. Jadi ada epiphysis proximalis. Ini epiphysis proximal. Kemudian epiphysis distalis atau yang bagian bawah. Kemudian diaphysis atau batang dari femornya. Ini diaphysis. Nah, kemudian apa aja sih yang ada di tulang ini? Yang ini adalah caput dari femoris, namanya caput femoris. Kemudian di sini ada lehernya atau disebut dengan kolum femoris juga. Nah, ini ada tonjolan, namanya itu adalah trochanter mayor, dan yang kecil ini namanya trochanter minor. Nah, kalau yang bagian ini namanya corpus femoris. Nah, terus di sini juga ada epicondylus lateralis sama epicondylus yang medialis. Jadi tergantung sumbunya. Tuh. Nah, terus lanjut ke muskuli dan inervasinya. Kalau untuk muskulinya itu terdiri atas muskuli iliopsoas. Nah, iliopsoas ini ada 2 nih, ada muskuli psoas mayor yang bagian sebelah sini yang besar dan juga muskuli iliacus. Kemudian untuk vasus lateralisnya ini yang bagian sebelah sini ada muskul untuk inervasinya ya. Terus ada rectus femoralis yang bagian besar ini. Kemudian ada factus medialis yang agak ke dalam, terus dia ke sumbu medial gitu. Terus lanjut di muskuli dan inervasi yang selanjutnya. Ini ada pectineus yang bagian sebelah sini, ini nempel di femur. Dia nempel di femur. Terus juga yang muskul-muskul lainnya itu ada adductor brevis, ada gracialis, ada adductor longus, adductor magnus juga. Jadi adductor longus, terus yang ini juga adductor magnus gitu.
Nah, kemudian juga ada long head of bicep femoris yang bagian sebelah sini. Ini. Dan juga semitendinosus di sini. Terus ada juga semimembranosus yang bagian ini. Nah, ini short head of bicep femoris yang kecil. Nih. Oke. Itu aja sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.